Film diawali dengan memperlihatkan seorang gadis cantik yang terlihat tengah menaiki sebuah bus untuk pulang ke apartemennya. Namun saat gadis ini sampai di depan pintu apartemen, ia malah mendengar suara aneh dari dalam kamarnya. Dan karena saat itu, secara aneh lampu di sana mati, gadis ini menggunakan lampu ponselnya mulai mengecek sekeliling kamarnya. Tetapi saat ia hendak membuka lemari, dari arah belakang, seseorang tiba-tiba membiusnya. Setelah itu cerita akan dimulai kembali dan berfokus kepada seorang wanita bernama Jo Kyung Min, yang terlihat wanita ini tengah bersiap-siap untuk berangkat kerja karena diketahui jika Kyung Min bekerja di sebuah bank swasta. Lalu ketika Kyung Min akan mengunci pintu apartemennya, di sini ia malah menyadari jika ada keganjilan di pintu pengaman rumahnya, sehingga untuk berjaga-jaga jika ada sesuatu yang tak diinginkan, Kyung Min lalu mengganti pin apartemennya. Setibanya Kyung Min di kantornya, wanita ini mulai bekerja seperti biasa. Hingga ketika jam pulang kantor, Kyung Min yang saat itu mengobrol dengan sahabatnya bernama Yuju. Di sini wanita tersebut mulai bercerita jika dirinya saat membutuhkan kontrak perpanjangan kerja di kantornya. Dan karena Yuju sangat tahu jika kinerja pekerjaan dari Kyung Min selama ini sangat bagus, di sini sahabatnya itu hanya berkata jika Kyung Min harus tetap melakukan pekerjaannya seperti biasa, karena kemungkinan Kyung Min bisa mendapatkan kontrak tetap di kantornya. Singkatnya, setibanya Kyung Min di lobi apartemen, di sini wanita ini mendapatkan sebuah paket dari seseorang yang ternyata paket tersebut berasal dari ibunya yang sempat mengunjungi apartemennya namun tak bisa masuk karena pinnya telah Kyung Min ganti. Lalu setelah Kyung Min membersihkan tubuh dan dirinya hendak tidur, secara aneh tiba-tiba di depan pintu apartemennya ada seseorang yang mengetuk pintu. Namun ketika Kyung Min mengeceknya, seseorang itu justru tak ada sama sekali. Sehingga karena Kyung Min juga menemukan sebuah puntung rokok tepat di depan pintu, dan Kyung Min juga merasa takut karena akhir-akhir ini seperti ada seseorang yang berusaha membuka pintu apartemennya. Kyung Min pun melaporkan hal ini ke kepolisian. Tapi sayangnya, karena para polisi ini menganggap jika seseorang yang mengetuk pintu apartemennya adalah seseorang yang tengah mabuk dan salah kamar apartemen, di sini mereka mengabaikannya karena memang tak ada sesuatu yang terjadi. 여기 별일 없습니다. 금방 복귀하겠습니다. Kyung Min yang jelas merasa was-was dengan pintu apartemennya. Di malam itu, Kyung Min mulai tidur dengan perasaan takut. Hingga setelah Kyung Min benar-benar tertidur, tanpa diduga, ada seorang pria tiba-tiba ikut tidur di samping Kyung Min dengan tubuh yang telanjang. Singkat cerita, keesokan harinya, saat Kyung Min akan berangkat ke kantor, di lobi apartemen, Kyung Min malah bertemu dengan Han Dong, petugas keamanan dari apartemen tersebut. Dan karena saat itu, Kyung Min masih merasa penasaran dengan seseorang yang mengetuk pintunya, Kyung Min lalu meminta untuk diperlihatkan rekaman CCTV dari lorong apartemennya. Tetapi berhubung Kyung Min sangat buru-buru untuk pergi ke kantor, Kyung Min lalu mengurungkan niatnya. Selain itu, Kyung Min yang juga merasa tak aman tinggal di sana. Wanita ini juga mulai mencari tempat baru untuk ditinggali. Ya walaupun harga sewanya yang cukup mahal dari apartemen lamanya. 아니 그럼 어떡해요? 그동안에 시세가 올랐는데. 예? Suatu hari saat Kyung Min tengah melayani nasabahnya, tanpa diduga nasabahnya ini yang diketahui bernama Kim. Rupanya ia adalah tetangga dari Kyung Min, sehingga karena wanita ini merasa jika mereka bisa akrab. Di posisi ini Kyung Min mulai membuat suasana di antara keduanya cair. Tapi sayangnya, karena sepertinya si Kim ini adalah sosok pria yang gampang baper, di sini ia malah salah mengartikan perkataan dari Kyung Min yang membuatnya malah terus memaksa Kyung Min untuk minum bersama. Sehingga karena tindakan dari Kim ini sudah dinilai sangat keterlaluan, atasan dari Kyung Min yang melihatnya segera melaporkan satpam untuk mengusir pria tersebut. 122번 고객님.
죄송합니다. Sesampainya di apartemen, Kyung-min yang akhir-akhir ini merasa sangat lelah. Di malam itu, wanita tersebut langsung tidur lelap. Namun ketika wanita ini baru saja tidur, sosok pria kemarin datang lagi untuk sekedar tidur di ranjang milik Kyung-min. Dan agar membuat wanita ini tak sadarkan diri, sosok tersebut juga sempat memberikan Kyung-min sebuah obat bius yang menjadi sebab kenapa setiap harinya Kyung-min selalu merasa lelah. Keesokan harinya, Kyung-min tiba-tiba dipanggil oleh atasannya, yang ternyata karena pekerjaan Kyung-min selama ini sangat bagus, atasannya itu berniat untuk mengontrak panjang Kyung-min, serta gajinya akan dinaikkan. Lalu di malam harinya, ketika Kyung-min tengah lembur kerja, ia tiba-tiba mendapatkan telepon dari nomor tak dikenal, dan karena menurutnya telepon itu tak terlalu penting, Kyung-min lantas mematikannya. Hingga setelah pulang dari kantor, dan Kyung-min sedang menunggu bus untuk pulang, Kim tiba-tiba muncul untuk mengajaknya pulang bersama. Namun karena takut sesuatu yang buruk terjadi, Kyung-min lalu menolaknya, yang malah membuat pria ini marah dan memaksanya. Tetapi untungnya, sebelum sesuatu yang buruk terjadi, salah satu atasan Kyung-min di kantornya bernama Sung-ho muncul dan segera mengantarkan wanita ini untuk pulang sampai ke apartemennya. 다음부터 이런 일 있으면 저한테 바로 전화 주세요. 예? Singkatnya, setelah Kyung-min masuk ke apartemennya, dari arah luar, Sung-ho mengetuk pintu karena ternyata dompet miliknya tertinggal di mobilnya. Selain itu, sebelum Sung-ho pulang, Kyung-min yang merasa tak enak, ia lalu mengajaknya untuk masuk ke dalam. Dan berhubung Kyung-min baru menyadari jika dirinya tak pernah memberitahukan nomor apartemennya kepada pria itu, jelas sekali membuat Kyung-min takut. Dan karena ketakutannya itulah, ketika Sung-ho sedang berada di toilet, wanita ini segera pergi dari sana dan melaporkan hal tersebut ke kepolisian yang langsung datang untuk mengecek kamar apartemen dari Kyung-min. Tetapi ketika para polisi ini hendak membuka pintu apartemennya, betapa terkejutnya mereka ketika melihat jika Sun-ho telah tewas di depan pintu apartemen. 이런 건 경찰이 아니라 남자친구가 지켜줘야 되는 거 아니냐? Karena polisi tak menemukan siapapun di dalam apartemen, Kyung-min pun akhirnya dituduh atas kejadian ini. Namun untungnya, karena para polisi tak menemukan bukti jika Kyung-min lah yang melakukannya, para polisi itu akhirnya membebaskan Kyung-min. Tapi sayangnya, akibat masalah ini, rupanya telah membuat kontrak yang telah ditawarkan oleh kantornya menjadi batal. Dan malahan, Kyung-min dipecat atas kasus ini. Hingga setelah Kyung-min sampai di lobi apartemen, ia yang saat itu bertemu dengan Don-hun dan mengingat jika ia pernah meminta untuk diperlihatkan CCTV apartemen. Di sini wanita tersebut mulai melihatnya. Tetapi berhubung Kyung-min tak menemukan keganjilan apapun, ia yang merasa takut untuk kembali ke apartemennya. Kyung-min lantas meminta Dong-hun untuk mengecek kamar apartemennya. Dan setelah Dong-hun tak menemukan apapun yang mencurigakan, Kyung-min mulai masuk ke sana untuk membersihkan kamarnya tersebut. Namun saat Kyung-min tengah menyapu, tanpa disangka ia malah menemukan sebuah kunci apartemen di bawah meja. Sehingga karena Kyung-min merasa jika kunci itu adalah milik salah satu penghuni apartemen tersebut, di malam harinya Kyung-min mulai memeriksa satu persatu kamar apartemen, di mana ketika Kyung-min berhasil menemukan pintu yang cocok, wanita ini langsung masuk ke sana yang ternyata di dalamnya tak ada siapapun, dan Kyung-min hanya menemukan sebuah surat tagihan kartu kredit milik seseorang bernama Kang Soo-hee. Keesokan harinya, dengan dibantu oleh sahabatnya, mereka mulai melacak penggunaan kartu kredit tersebut yang ternyata sampai sekarang masih aktif, di mana si pengguna sering melakukan transaksi di waktu dan tempat yang sama. Sehingga berbekal dari data tersebut, kedua orang ini mulai mengintai tempat biasa si pemilik kartu kredit melakukan transaksi yang ternyata berlokasikan di sebuah supermarket. Dan benar saja, ketika mereka melihat sosok misterius
yang tengah membeli barang serupa, kedua orang ini mulai mengikutinya. Tapi sayangnya, karena mereka kehilangan jejak orang tersebut, keduanya lantas mulai berpisah. Dan ketika Kyungmin mulai berjalan di sebuah perumahan, tanpa sengaja ia malah melihat bungkus makanan yang orang misterius tadi beli. Sehingga karena perasaan curiganya itulah, ia memutuskan untuk masuk ke dalam rumah. Tetapi karena pintu rumah itu terkunci, Kyungmin mencoba memasukkan pin secara acak. Dan karena pintu tersebut tetap tak mau terbuka, Kyungmin lalu mencoba memasukkan pin apartemennya yang lama. Yang tanpa disangka, pintu tersebut bisa terbuka. Saat Kyungmin mencoba melihat isi dari rumah itu, di sini ia malah dikejutkan dengan keadaan seorang wanita yang disekap di sana. Dengan kondisi kedua kakinya telah terpotong. Lalu saat Kyungmin berniat menghubungi polisi, dari arah luar seorang pria tiba-tiba masuk yang memaksanya harus segera bersembunyi. Dalam posisi ini, dengan jelas Kyungmin mendengar suara laki-laki tersebut yang berniat untuk membunuh wanita ini karena ia telah menemukan wanita lain yang ternyata korban ini adalah Kang Soo-hee, pemilik kamar yang sebelumnya Kyungmin masuki. Lalu setelah pria misterius itu membunuh wanita tersebut dan hendak memotong-motong tubuhnya, Kyungmin yang sangat ketakutan, ia memanfaatkan hal tersebut untuk lari dari sana. Tapi sayangnya, karena aksinya ini langsung disadari, dengan cepat pria itu langsung mengejarnya. Namun sebelum pria itu berhasil menangkapnya, Yojo yang berada di sana dan melihat jika sahabatnya dalam bahaya, dengan sebuah gerobak wanita ini langsung menabraknya, yang kemudian disusul oleh sebuah mobil polisi yang membuat pria misterius ini kabur dari sana. Singkatnya, setelah para polisi berkumpul, Detektif Lee lalu mulai memintai keterangan dari Kyungmin yang mengatakan jika pria yang mengejarnya memiliki sebuah arloji tua di tangannya, yang membuat Lee semakin kesulitan dengan petunjuk itu. Namun tak lama setelahnya, salah satu bawahannya malah menghampirinya untuk melaporkan jika tak jauh dari rumah tadi, mereka telah menemukan tubuh manusia di dalam sebuah drum dengan kondisi telah termutilasi. Sehingga karena beberapa hari ini Kyungmin memang terus diikuti oleh Kim, seorang pria yang menyukainya. Di sini pihak kepolisian lalu menangkapnya karena ia sangat dicurigai kuat sebagai pelaku utama. Apalagi si Kim ini diketahui memiliki sebuah arloji tua tepat seperti keterangan dari Kyungmin. Namun karena kepolisian memang tak bisa menemukan bukti kuat yang dapat menahan pria tersebut, pada akhirnya Kim pun bisa dibebaskan. Sementara itu di waktu yang sama, karena Kyungmin semakin khawatir dengan tempat tinggalnya, Kyungmin pun memutuskan untuk segera pindah apartemen. Tetapi saat malam hari, tanpa diduga ia malah mendapatkan sebuah kiriman paket yang berisikan sebuah ponsel. Dan ketika Kyungmin membuka ponsel tersebut, sebuah panggilan tiba-tiba masuk yang memprihatkan sahabatnya Yojo tengah bersama seseorang. Sadar jika sahabatnya dalam bahaya, dengan cepat Kyungmin segera pergi ke sana. Namun setibanya Kyungmin di depan apartemen dari Yojo, saat wanita ini hendak masuk, dari arah belakang Kyungmin malah disarang oleh Kim yang berniat untuk balas dendam. Tapi untungnya karena sebelumnya Kyungmin telah menghubungi polisi sebelum terjadi sesuatu yang buruk dengannya, para polisi ini segera datang sehingga dirinya dan juga Yojo bisa selamat dari sana. Setelah membawa Yojo ke rumah sakit, Lee lantas menjelaskan jika panggilan video yang dirinya terima sebelumnya adalah panggilan rekaman ulang yang memang ditunjukkan untuk memancing dirinya. Selain itu, Lee juga menjelaskan jika pihak kepolisian berhasil menemukan sidik jari dari Kim di gergaji dalam video tersebut. Namun karena mereka harus menunggu hasil lab, di sini pihak kepolisian belum bisa menangkap laki-laki tersebut. DNA 검사 결과만 일치하면 확실히 잡아놓을 수 있어요. 뭐 걱정하지 마세요.
Saat Kyomin pergi menjenguk Yuju, Lee tiba-tiba muncul untuk memberikan Kyomin sebuah kamera CCTV yang bisa dirinya gunakan untuk memantau keadaan rumah dari ponselnya. Dan benar saja, setelah Kyomin meletakkan CCTV itu di atas lemarinya, ia yang saat itu pergi ke supermarket. Tanpa sengaja, Kyomin malah bertemu dengan Dong-hun, petugas keamanan dari apartemennya yang lama. Selain itu, ketika Kyomin akan pergi, secara tak sengaja, ia malah melihat Dong-hun membeli barang yang biasanya dibeli oleh sosok misterius. Selain itu, saat ia melihat tangannya, Kyomin juga malah melihat sebuah arloji tua yang juga pernah dirinya lihat. Sehingga karena rasa penasarannya itulah, sesampainya Kyomin di rumahnya, ia lalu mencoba mengecek rekaman kamera CCTV miliknya, di mana saat wanita ini memutar kembali rekaman tersebut, terlihat seorang pria masuk ke kamarnya, yang ternyata sosok pria tersebut adalah Dong-hun. Selain itu, ketika Kyomin menyadari jika Dong-hun saat ini bersembunyi di bawah kolong kasurnya, jelas saja hal tersebut membuatnya takut. Lalu saat wanita ini akan kabur dari sana, Dong-hun yang menyadarinya, dengan cepat ia langsung menangkapnya. Di sisi lain, detektif Lee yang menyadari jika Kim bukanlah pelaku utama karena dari hasil cek rekaman CCTV menunjukkan jika petugas keamanan apartemen lama Kyomin lah yang berperilaku aneh. Di sini dirinya mulai mencari keberadaan pria itu, dan karena informasi sebelumnya yang mengatakan jika Dong-hun pernah bekerja di sebuah hotel yang sekarang telah tutup, berbekalkan informasi ini, Lee segera menuju hotel tua tersebut. Sementara itu, di waktu yang sama, setelah Dong-hun membawa Kyomin ke sana, di sini pria ini mulai membiusnya. Namun karena bius dari Dong-hun belum terlalu kuat, ketika Kyomin sadar, wanita ini segera lari dan bersembunyi di balik salah satu kamar. Lalu ketika Dong-hun hendak membuka pintu kamar tempat Kyomin bersembunyi, dari arah luar ia malah mendengar suara kaca pecah, yang ternyata itu adalah detektif Lee yang telah sampai di hotel tersebut. Dimana ketika ia telah berhasil masuk, Lee mulai memanggil nama dari Kyungmin. Namun ketika ia telah menemukan lokasi pasti dari Kyungmin dari arah belakang, Lee langsung diserang oleh Dong-hun. Mereka yang saat itu tengah saling berkelahi. Dari arah kamar, Kyomin keluar. Tetapi ketika ia baru saja keluar, rupanya pertarungan itu berhasil Dong-hun menangkan dengan cara menikam leher dari detektif Lee. Sehingga karena Kyomin tak memiliki pertolongan lain, dengan senjata yang ia pegang, Kyomin mulai menyerangnya, yang membuat keduanya tertimpa sebuah lemari. Keduanya yang saat itu tertimpa lemari, Kyomin yang terus memberontak, tanpa sengaja ia malah berhasil membunuh Dong-hun dengan menghantamkan kepalanya ke arah paku yang tertancap di atas lemari yang menimpa mereka. Singkatnya, setelah berhasil terbebas dari sana, Kyungmin mulai menjalani hari-harinya seperti biasa. Namun karena sepertinya kejadian tersebut cukup melekat di kepalanya, rupanya hal ini sangat membuat dirinya trauma dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menghilangkan trauma tersebut. Dimana setelah itu, film ini pun selesai.